Ketika Jerman mau menyerbu Polandia juga gitu. Ya, mereka orang-orang penjara itu yang mau dihukum mati dipakein baju-baju tentara Polandia. Jadi ditembakin seolah-olah yang memulai perang Polandia nyebrang perbatasan. Itu justifikasi untuk masuk menyerang Polandia. Itu namanya false flag operation. Nah, kalau ada orang memakai atribut Islam, bertingkah laku seperti Islam, tapi terus kemudian pakai bom panci yang bunyinya cuma begitu doang, atau orang yang ditipu, tolong anterin dong paket ini ke gereja sana, sampai sana diledakkan. Jadi segala teori itu bisa saja terjadi. Nah, tapi seandainya pemerintah ya minta bantuan rakyat, sama ketika dulu Bung Karno meminta bantuan rakyat, digelorakan oleh Gubernur Jawa Timur dan Bung Tomo untuk melawan pasukan sekutu yang di dalamnya bonceng anjing Mika, tentara-tentara Belanda dan Kenil, KL dan Kenil. Itu bergelora itu semua. Ya, jadi kita harus sadari bahwa umat Islam sebenarnya itu garda terdepan dalam menjaga NKRI. Juga menjadi founding fathers panitia 9 ketika mau mencetuskan konstitusi kita, itu panitia 9 5 dari ulama-ulama tuh, sisanya nasionalis. Dan kita juga masih legowo untuk tidak menjadikan Indonesia ini negara agama. Padahal Piagam Jakarta itu nomor satunya menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, tapi karena toleransi dibuang jadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu dari situ. Nah, framing seperti inilah yang harus kita. Itu Bang Yan minta naik tuh Yans M3 host. Oke. Nah, framing seperti inilah yang dari media-media harus kita berantas ya. Jangan sampai Islam di framing negatif gitu. Nah, mengenai penyebaran, ada undang-undangnya, tidak boleh menyebarkan agama pada orang yang sudah memeluk agama. Artinya apa? Kalau misalnya saya lagi ngopi nih bareng temen yang Kristen, dia menceritakan agamanya, itu bukan penyebaran agama. Penyebaran agama itu door to door, kemudian menyebarkan pamflet, termasuk di tempat bencana, ngasih tenda 100 tapi sebut gerejanya, ngasih besek di dalamnya ada pamflet-pamflet pengajaran-pengajaran kekristenan. Itu tidak boleh. Kemanusiaan harus kemanusiaan, tidak boleh ada unsur menyebarkan agama. Gua sama temen-temen ya itu nggak pernah tuh nanya, Suret agama lu apa? Islam. Oh sorry, gua dari Katolik, lu nggak gua bantu. Nggak begitu. Kemanusiaan tidak memandang suku, agama dan ras. Gitu host, standby lagi dong. Ya, selamat pagi ya Bang. Ya, kami silakan perkenalkan diri dulu. Agamanya apa? Kalau Kristen langsung saya persilakan, mungkin ada yang mau ditanggapi tadi dari diskusi yang berkembang. Silakan. Kayaknya Bang Yan sini perlu kita salibkan nih sebelum dia ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sejak lahir sampai saat ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami Muslim. Oke. Ya, ini Mbak Satu Unggul, Bang Suret tahu saya tuh, Bang Erwin, Sumprul itu tahu. Oke, pertama tadi ada perkataan si siapa namanya, roti jelai ya. Saya dengar loh, makanya tadi saya mau naik. Di dalam undang-undang ada jelas, di dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya itu ada SKB 3 menteri, SKB menteri. Coba Anda nanti saya akan lihat pasal 4 itu tidak boleh memakai atribut-atribut yang menyerupai ajaran-ajaran saat latunya itu. Termasuk di Undang-Undang ITE saat ini. Nah, saya tadi keluar, saya masuk ke ini, Ustadz Tunggul, ke tempatnya roti jelai itu. Saya dengerin di bawah, saya rekam delik yang dia katakan, bagaimana dia menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran, termasuk hadis, beberapa hadis tadi. Alhamdulillah saya rekam. Ini kalau teman-teman ada yang mau melapor di daerah Papua, silakan datanya di saya kasih.
unsur barang siapa dengan sengaja ini, silakan minta ke saya. Saya bukan siapa-siapa, tapi insya Allah mudah-mudahan pakai baju Shopee ini udah kena Bang Ustaz Tunggul. Terus yang selanjutnya tadi tentang siapa PPJ dan pipis jahat ya sama Yuni, itu bukan urusan kita lah, kecil itu. Kasih bocorannya dong. Si Roti Jelai ngomong apaan yang direkam? Bocorannya aja kisi-kisinya. Ini di tempat ini, di handphone ini, saya cukup hanya beberapa menit. Iya. Kasih kisi-kisinya, maksudnya secara garis besar dia memelintir ayat-ayat Al-Quran atau dia memelintir hadis. Oke. Hadis Al-Quran pun ada tentang sumpah terhadap atin, kan gitu ya, dari surat Atin. Iya. Itu. Ya kalau cuma sekedar pakaian sih bisa jadi juga kan orang-orang Syiah, orang-orang yang aliran sekte-sekte di luar Ahlussunnah wal Jamaah juga bisa, banyak kemungkinan itu. Ya. Ini teman-teman nggak apa-apa. Nanti insya Allah lah ya, data kami akan kelola dulu sesuai dengan yang ada itu filenya supaya disatuin gitu, supaya nyambung ya. Ya, Bang Yas, roti kehidupan kejadiannya tadi ya? Ini masih udah cukup udah. Dia open cam. Dia pakai atribut kopi. Iya, walaupun nggak dia. Jadi masalah itu yang berbahaya ketika netizen menonton itu seolah-olah dia itu adalah Muslim kemudian mempelintir-pelintir ayat Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu salah. Beda halnya kalau dia menggunakan identitas Kristen kemudian dia mempelajari Islam, itu nggak ada persoalan. Ya, yang jadi soal ketika dia menggunakan atribut Islam, dia mempelintir-pelintir ayat Al-Quran. Di situ persoalan hukumnya. Saya kira itu kasus hukum itu. Memang dia misionaris, ya. Dia misionaris, betul. Nah, berarti masuk ke dalam judul tuh host, dia misionaris radikal golongannya. Ya. Terus yang keduanya, dia lupa bahwa Indonesia ini punya undang-undang 156 KUHP, 156A, dan satu yang harus kita tahu bahwa pasal 1 Undang-Undang MPRS 1946 itu masih berlaku sampai saat ini loh. Tidak boleh menafsirkan pokok-pokok dalam ajaran sesuatu agama apapun, termasuk kita misalkan kita bahas Bible ya kita bacain aja, nggak usah nafsirkan gitu ya. Makanya kalau saya monolog, Ustaz Tunggul monolog, kritik teks, kita kritik teks bukan ini. Nah dia nggak bisa kritik teks tentang Al-Quran, dia hanya menerjemahkan. Terjemahannya tahu sendiri. Nah, betul. Karena aku sedikit nambahin Kang Yan, ya? Sedikit nambahin ya, sedikit mumpung belum jauh. Teman-teman, terutama debater-debater ya, mohon maaf yang baru-baru muncul, jangan pernah, berarti nggak boleh. Ya, sebagaimana kita juga tidak mau ketika ayat Al-Quran diartikan, apalagi ditafsirkan oleh orang kafir. Nggak boleh teman-teman. Jadi kita cukup melakukan kritik teks saja, itu akan bonyok kok mereka. Ya, dengan terdapatnya kontradiksi yang terdiri dari 5 elemen. Ayat-ayatnya bertentangan, gampang diapalin nih, kontradiksi kan bertentangan. Minus plus. Ada ayat-ayat yang dikurangkan plus ditambahkan, kemudian disisip-sisipkan, kemudian ayat-ayat kembar. Itu aja tuh. Jangan mengartikan berarti ini nggak boleh teman-teman ya. Itu dari sisi pengajaran Islam. Kita tidak boleh mengartikan kecuali bersandarkan kepada Al-Quran. Misalnya Al-Quran mengatakan mereka telah mengubah-ubah, lalu mengatakan ini dari Tuhan untuk keuntungan yang sedikit. Nah kita cari buktinya tuh. Makanya ketika kita membuktikan di Alkitab Sabda ratusan catatan ayat ini tidak asli. Nah itu tuh kebenaran Al-Quran ya. Kemudian tadi Bang Yan udah menyebutkan ada undang-undangnya dilarang mentafsirkan kitabnya orang lain. Lanjut Bang Yan, standby. Ya. Dalam Al-Quran jelas apa yang Al-Quran itu ya tulisan Arab itu Al-Quran gitu, bukan terjemahannya. Ini yang salah ya. Ini bos ini tadi Kristen atau Muslim? Ya, saudara kita Kristiani. Kristen, enggak apa-apa, supaya pembelajaran juga. Di dalam
supaya tahu Al-Quran itu ya bacaan Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran. Kalau dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu terjemahan, itu bukan Al-Quran. Saya yang ngomong kalau ini. Nah, tafsiran Al-Quran ada jelas, ada beberapa hal. Ya, ada tafsiran, ada Jalalain, ada tafsir siapa? Pak Ustadz, lupa lagi saya. Astagfirullahaladzim, saking gua pengen ngomong keras gitu loh. Ibnu Katsir, banyak lah pokoknya lah. Nah, kita tidak perbandingan, tapi maknanya sama semua gitu loh, Iwan Villa. Berbeda dengan mereka. Kita dikasih tafsiran otoritas kekristenan, kayak itu Henry, Yerusalem. Kita bisa mempertanggungjawabkan waktu kita menafsirkan itu, kita pakai otoritas mereka dan tidak menafsirkan di dalam penafsiran. Di situ misalkan salah satu ayat misalkan ya, di situ ayat ini tidak asli. Itu bukan kami yang ngomong gitu loh. Itu Iwan Villa. Jadi kita harus cerdas, pintar, muslim, dan mudah-mudahan teman-teman di Kristen pun bisa memaknain dengan baik. Bukan kita benci, jangan rasa ada benci, jangan sampai sekali-kali kebencianmu menghilangkan rasa adilmu gitu. Itu aja Iwan Villa. Cuman alhamdulillah nanti ya, nanti saya ditransfer dulu Bang. Kita buka-bukaan aja enggak apa-apa. Oke ya. Kita buka-bukaan mau di komal saya, di komal abang, di komal siapapun, di Ustadz Tunggul, kita buka aja, nggak apa-apa. Kita reaction apa yang dia sebutkan ayatnya, kita reaction aja. Iya, oke. Nanti untuk LP-nya, misalkan ada yang mau lapor, enggak, silahkan. Ini karena delik umum, siapapun boleh, bukan delik aduan ya, delik umum seperti lain. Lanjut Bang, terima kasih. Oke, baik. Ini ada apa? Terima kasih banyak itu informasinya Bayas dan data-data yang didokumentasikan ya. Saya kira itu bisa menjadi dasar kita untuk berbuat apakah kita mau melapor atau tidak melapor. Tapi itu nanti urusan internal gitu. Ada tamu kita Pak Jonas dengan Pak Lord ini. Saya sapa dulu Pak Lord. Mohon izin diperkenalkan dari Kristiani apa Hindu atau lagi. Ya, Pak Lord. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menyimak dulu ya Pak Lord ya Muslim. Ya Pak Jonas, Pak Haji Jonas. Ini teman-teman semua berdiskusi ya. Good, thank you teman-teman. Mari lanjut. Ya, ini tema kita ini Pak Haji Jonas, misionaris radikal ya kan. Ini tadi berangkat dari fenomena roti kehidupan tadi naik di Komal kami, kemudian open camp dan menggunakan atribut budaya Islam gitu kan. Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena lain yang kita perbincangkan, katakanlah Mikana dan siapa lagi satunya itu juga menggunakan atribut seperti itu. Inilah yang kemudian menjadi bahan diskusi kita tentang misionaris radikal ya, bukan misionarisnya ya, ini misionaris radikal. Misionaris saya kira itu penting ya. Islam, Kristen itu sama-sama agama misionaris, agama syiar, tetapi juga kita tidak boleh menutup mata bahwa ada oknum-oknum yang menjadi pelaku dari misionaris radikal itu. Silakan tanggapannya Pak Jonas. Ya begini, ya terima kasih ya. Jadi begini, saya juga kurang tahu sebenarnya latar belakang dari mereka. Kalau nggak salah, kalau yang roti kehidupan ini dari Muslim kalau tidak salah dia. Ya, kalau salah, bukan salah ya? Salah Pak, salah. Salah ya. Salah. Kalau nggak salah saya dengarnya kalau nggak salah dia dari Muslim dia. Kalau ya, salah, karena udah dibilang salah. Begini. Saya kira sangat wajar itu Pak Jonas salah tangkap seperti itu karena kenapa? Memang itulah tujuan dia itu menggunakan atribut Muslim, kemudian ingin merusak Islam dari dalam. Itulah misionaris radikal itu. Itu persoalannya. Iya betul setuju. Gini Jiko, maksud saya dia terbiasa dengan waktu di agama lamanya Muslim. Kalau tidak salah nih dia. Gini Bang. Baru sekarang jadi Kristen. Sebentar Bang, gini Bang, gini bentar Bang Jonas. Waktu dia istighfar, la ilaha illallah, dengar dulu Bang, supaya jelas ya. Ini kan saya ditanya Jiko, saya harus bernarasi. Iya, sebentar, supaya Abang juga punya landasan gitu loh Bang. Enggak ada landasan, kamu nggak bisa. Jiko tolong Jiko. Biar Pak Anda siapa Anda? Kita kasih kesempatan aja dulu. Dia roti kehidupan tuh orang Papua kah? Jangan-jangan dia gerobolan KKB kali dia. Kristen Pak.
bukan mau alaf ya. Iya ya. Begini, kita Berdarah. kasih aja kesempatan Kalau mau dulu alaf dia Pak tahu Jonas. baca Iya. Quran gitu loh. Silakan Pak Jonas. Nanti teman-teman Muslim saya berikan waktu untuk menanggapi. Silakan Pak Jonas. Itu tolong beradab. Iya. Baik, Kan baik, waktu. baik. Silakan. Ini teman saya Jiko ini paling dia tahu Iya, banget dia udah pakar lah kalau cuma soal diskusi begini mah dia. Iya. Ya paham ya tenang. Jadi saya cuma mau sampaikan kemungkinan ini orang kan kayak saya lihat kalau nggak salah dia pernah debat sama Hardiansa juga itu sama Hardiansa sama Nandar. Saya lihat itu. Nah, kayaknya dia pernah jadi Muslim, terus dia ke Kristen. Mungkin dia masih memakai atribut yang lama gitu loh. Dia masih jenggotnya panjang, pakai kopiah, ya itu. Makanya dia masih pakai tradisi lama. Nah, kalau soal misalnya itu memang di dalam Kristen ada dibilang tuding, ada ayatnya. Suaranya kecil Pak John. Pak John, suaranya kecil. Sorry. Oke. Saya gedein dulu. Udah ya, clear ya. Oke. Ya, jadi kalau mikana, ini ada ayatnya memang. Perempuan itu harus menggunakan tudung sebenarnya. Tapi tudungnya model seperti apa? Nah ini, saya juga, ya saya nggak pernah pakai juga kayak gituan ya. Cuman saya melihat, ya mungkin boleh-boleh saja bahwa dia pakai seperti itu. Karena memang di ayat Alkitab ada penggunaan tudung untuk wanita. Nah itu bagaimana dipersepsikan oleh Mikana personnya. Karena banyak juga teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen yang perempuan tidak memakai tudung itu juga. Dan itu dibenarkan juga gitu loh. Nah ini kebetulan dia seorang penginjil ya atau misionaris. Nah ini dia pakai, ya sementara dia pakai seperti itu memang terlihat akan confuse ya. Apakah dia Muslim, apakah dia Kristen? Emang terlihat seperti itu. Tetapi sandaran ayatnya di kekristenan untuk tudung ada untuk wanita itu. Kalau untuk yang si roti kehidupan memang tidak ada ayatnya. Nah saya nggak tahu niat dia ya. Kalau saya sih bilang ya seharusnya tidak boleh seperti itu. Harusnya ya kamu dakwah ya, apa kamu mau misionaris, mau menceramah atau mau menginjili, ya pakai aja gaya kamu yang sesungguhnya apa ya gitu seperti itu. Tetapi kalau Mikana memang itu ada ayat yang disandarkan untuk wanita. Makanya para biarawati juga memakai hal yang sama, cuman model saja yang berbeda. Nah, itulah kira-kira Bang Jiko sementara. Terima kasih. Iya. Oke, langsung Bang Lord tadi menimpali. Silakan, saya kasih waktu. Pak Lord. Oke, makasih. Jadi gini, Bung John ya, untuk pakaian itu memang budaya gitu ya. Jadi untuk Muslim di Indonesia atau Muslimah di Indonesia dari zaman dulu ya, yang namanya songkok itu pakaian orang Islam. Dan sampai hari ini pun belum ada aku berani lihat orang Kristen, orang Katolik itu berani menampakkan identitas terang-terangan macam keningnya disalib gitu. Biar dia nampak Kristen, biar pede gitu. Jangan nyamar-nyamar kayak gitu. Nah kedua tentang perempuan berkerudung itu betul, ya kan? Tapi di Indonesia ini kerudung itu udah pakaian budaya kaum muslimin di Indonesia dari zaman dulu lagi, dari zaman Belanda ada pakai kerudung. Nah Kristen-Kristen yang datang itu di sini dari Belanda sana, kayak nyonya-nyonya Belanda tuh, kan nggak pernah dia pakai kerudung. Nah di Katolik memang ada sebagian biarawati itu, tapi kerudungnya pendek. Nah kalau di Protestan itu tidak ada, maksudnya seperti itu. Jadi jangan, kalau betul kalau mau nyiarkan agama kau, siarkanlah, ya kan? Jangan nak pakai kerudung, jangan nak pakai apa lalu berdalih dengan surat Korintus. Tahu saya tuh surat tu, ya kan? Karena itu lebih keras lagi. Kalau perempuan Kristen tu mau patuh dengan ayat itu, kalau tidak mau pakai kerudung, botakkan rambutnya tu, cukur kau punya rambut, gitu loh. Tapi untuk kepentingan perut kayak Mikana tu, dia nyamar kayak gitu. Sama dengan tadi tu roti itu pakai songkok putih lah tu. Itu sebagian kami mengatakan kok itu sangat saklar, songkok aji itu mahal tu. Nah gitu lah. Songkok hitam, ada songkok putih gitu. Ya. Jadi makanya tadi saya bilang untuk menyebarkan agama ini, kalau dengan kejujuran tu tidak laku ke Kristen, gitu. Kan gitu. Makanya dengan cara apapun boleh gitu loh. Contohnya seperti di Filipi 1:18. Ada legalitasnya lah untuk melakukan seperti itu. Di Roma 3 nomor 7 kan gitu. Jadi banyak cara mereka untuk seperti itu. Begitu untuk sesuatu itu tadi dibilangnya gini kan, mempelintir sana sini. Sementara mereka tidak memahami asma bududul Al-Quran itu seperti apa. Jangan kan itu, jangan-jangan membaca huruf izaiyah aja dia tidak ngerti gitu. Ya. Kemudian juga otoritas orang itu siapa gitu. Apakah dia pendeta, apakah dia apa kan gitu.
Makanya tadi judulnya kan bagus tuh, misionaris radikal gitu. Ya kan? Nah, orang-orang seperti inilah yang membuat kita nanti tidak nyaman gitu loh. Ya kan? Mengadu domba gitu. Makanya aku sering bilang jangan-jangan mereka ini hanya numpang di Kristen hanya untuk mengamankan diri karena ada dendam politik kepada Islam. Pasca tragedi tahun 1965. John, aku bilang kau gitu. Karena setelah pasca itu banyak tuh orang-orang Palu Aret itu, Aret Palu, eksodus besar-besaran ke Kristen. Maka sampailah Kristen itu mencapai hampir 10%, lebih 10%. Dari sebelumnya tidak sampai 1% pada zaman Belanda dulu. Pasca 65, sekali lagi, ya, antara tahun 70 dengan 90-an, melonjaklah Kristen ini menjadi lebih kurang 10%. Nah, bayangkan tuh. Berapa juta yang masuk situ? Rupanya orang-orang Palu Aret, ya, yang pindah, yang ditampung sama gereja pada waktu itu. Ya. Nah, mereka ini ya, yang dendam politik, ya, yang dendam politik kepada Islam. Makanya narasi-narasi mereka yang radikal ini kan. Nah, coba tengok, ada enggak dia menyampaikan ajaran Kristen yang katanya ajaran kasih? Mungkin kau kan lihat John di komal-komal Kristen itu yang radikal itu. Ya kan? Kebencian yang ditanamkan. Sementara dengan indahnya ajaran kasih. Cintailah musuhmu, berdoalah untuk musuhmu. Pret, tai anjing. Lanjut standby ku. Iya. Mungkin Ibu Bos dulu sebelum saya ke Muslim. Ibu Bos ada yang mau disampaikan? Sebelum ke Bang Suret. Ya, silakan. Ya, saya nggak mau banyak komen lah. Saya lebih senang memberitakan hal-hal yang baik daripada hanya membahas masalah keburukan, kejelekan, kebencian. Karena mau sampai kiamat pun yang namanya keburukan dan kejahatan itu tetap ada. Jadi masa kita mau menambahkan lagi dengan hal-hal pembicaraan di Komal ini, itu saya pikir dari tadi kita ngomong tidak menguatkan, tidak mengedukasi, dan bukan membuat kita menjadi orang yang lebih teduh dan tenang. Justru membakar semangat saya untuk jadi mengkotak-kotakan saya dengan orang yang berbeda gitu loh. Dari tadi saya ingin sekali mendengarkan salah satu narasi yang mengademkan gitu loh. Kita boleh bersiar, kita boleh berdakwah, silakan dakwakanlah masing-masing keimanan kita dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kalau kita mau berbicara hal-hal yang buruk, dari semua pihak yang beragama itu pernah melakukan hal-hal yang tidak baik juga gitu loh. Jadi saya di sini tidak mau berkomentar lebih banyak. Saya sebenarnya nongkrong di sini ingin mendapatkan suatu edukasi yang bisa menenangkan di tengah dunia yang sekarang ini sedang dalam keadaan semaput, ya kan. Tapi di sini justru saya mendapatkan apa ya? Semangat yang berbeda, artinya semangat yang semakin membuat saya menjadi hipokrit gitu, menjadi orang yang lebih kayak katak dalam tempurung. Harusnya saya berpikiran lebih luas lagi gitu loh. Jadi saya pikir di sini kita sebagai narasumber yang dewasa, yang sudah berumur, pastinya ingin hidup damai dan tentram. Walaupun kita silakan, kita mengakui bahwa agama, keimanan yang kita percaya itu adalah agama Syiah. Ya, dakwakanlah, siarkanlah dengan hal-hal yang baik. Beritakanlah apa yang menjadi keunggulan di agama kita masing-masing. Janji apa yang diberikan oleh Tuhan kita masing-masing, itu saja. Jadi kalau masalah orang mau murtad, orang mau mualaf, ya itu kembali lagi kepada pilihan pribadi masing-masing, tidak bisa kita komentari karena sampai kiamat fenomena ini akan terus ada. Jadi itu aja sih Bang yang mau saya sampaikan. Silakan dilanjut. Saya kira saya sepakat, idealnya begitu ya. Cuman kan prakteknya tidak demikian, terutama debater-debater Kristen ini memang banyak yang curang, tidak fair lah begitu berdialog. Tapi nggak apa-apa, Bang Suret silakan. Nanti ya setelah itu ke Ustadz Tunggul, kemudian Bang Jans, Bang Erwin, semuanya kita kasih kesempatan. Silakan Bang Suret. Bu Bos Islam apa Kristen? Kristiani sejati itu. Dia non blok dia itu. Ya tahu. Oke, jadi memang pembahasan ini sebetulnya mantap sih judulnya seperti ini. Justru yang membuat terusiknya umat Islam ini karena ada misionaris radikal ini. Kalau mereka itu misionarisnya itu benar ya, dengan cara yang baik, dia menyampaikan agamanya itu
sesuai. Ya boleh jadilah kalau menurut Bibi Bos itu menyampaikannya dengan adem, tidak dengan cara menipu gitu ya. Nah, kalau dengan cara menipu, siapa sih orang yang mau ditipu? Kan begitu. Nah, dan apabila kita tahu ada orang penipu, marah tidak? Marah. Begitulah orang-orang mukmin yang tahu kayak Mikana itu ternyata Kristen, Lina Wijaya itu ternyata Kristen, Protik Hidup ternyata Kristen, marah otomatis. Oh itu kan budaya, betul itu budaya dan itu budaya identitas Muslim Indonesia. Kalau mereka pakai kebaya, kalau mereka pakai budaya suku, nggak diprotes sama orang karena itu budaya suku bukan budaya agama, ya. Maka dari sini kita harus umat Islam itu harus jeli, ya, terhadap mereka itu. Dan teman-teman kita yang Kristen seharusnya itu bagaimana itu tanggapannya? Kenapa mereka melakukan seperti itu? Apakah dibenarkan di dalam ajaran yang kalian ikuti dengan cara menyamar seperti itu? Oh kerudung ada di Alkitab, betul ada, tapi kan beda kerudung Kristen sama kerudung Islam beda. Semua pun paham itu. Oh kerudung Kristen itu yang dipakai oleh biarawati. Lewat dia di tengah jalan, orang tahu, oh itu biarawati, Kristen, pakai kerudung memang kan begitu. Begitu orang pakai jilbab, oh itu orang Islam, kenapa jilbab, gitu loh. Nah, jadi yang kepingin saya tanggapan dari teman-teman Kristen, kenapa harus memakai kerudung, ya, yang itu jelas-jelas budaya khusus orang Islam Indonesia, ya. Lebih lengkap lagi ya, budaya khusus orang-orang Islam Indonesia. Kenapa harus seperti itu? Atau memang takut nggak laku atau kayak mana secara dakwahnya? Oke, saya menanggapi sedikit aja ya. Saya menanggapi sedikit aja narasi Bapak. Jadi begini, saya juga biasa kok sering bertemu juga dengan penceramah, ya kan, penceramah Pak Ustadz. Mereka juga memakai jas, mereka tidak berjanggut, mereka rapi, malah ganteng-ganteng lagi. Dengan keadaannya seperti itu, saya juga mengira dia pendeta, ternyata dia Pak Ustadz. Jadi bagaimana mereka? Iya, jadi kalau kita mau berbicara hal itu, Pak, itu tidak substansi dengan keimanan. Karena ini emang kita jaket, emang jas pakaian khas Kristen, memang jas tuh pakaian khas Kristen gitu loh. Jenggot itu memang pakaian Kristen gitu. Iya. Hah? Iya. Budaya Bang. Jadi Itu pakaian nasional itu, pakaian nasional ya. Sama dengan kopiah itu juga pakaian nasional. Tapi begini. Kalau begitu apakah berkerudung juga pakaian Indonesia? Kan bukan kalau kita mau berbicara gitu, tapi pakaian khas kaum muslimin, pakaian khas kaum muslimin Indonesia. Pak, kalau kita berbicara kayak begitu, muslimin itu baru ada pada saat kapan, Pak? Saat Islam kapan muslim itu ada di dunia, Pak? Di dunia itu sejak kapan muslim itu ada, Pak? Muslim itu Kalau dari kita mulai berbicara adanya gitu. dunia ini muslim itu udah ada. Muslim itu Oh, artinya iya? orang yang berserah diri. Kalau Oh, kau iya? tuh ya agama perampok abad ke-16, Martin Luther. Kau Protestan kau kan? Kau Protestan kan? Protestan abad ke-16. Jangan bertengkar sama ku lawan kau. Biar kau perempuan. Udah. Iya, saya tidak mau melawan. Kondusif, ya kita jaga ini. Saya enggak, sebentar Bang. Jadi gini, saya tidak mau melawan. Saya tidak biasa juga berdebat kusir seperti itu. Kita di sini berbicara sesuai fakta dan dengan cara yang baik-baik ya, tidak untuk berantem atau bertengkar, apalagi sampai ngancem-ngancem dan gontok-gontokan ya. Jadi itu adab lebih penting daripada agama ya. Jadi di sini kita menunjukkan adab. Adab itu lebih tinggi karena untuk mempelajari agama juga diperlukan ilmu seperti itu. Juga ya, silakan dilanjut. Oke, saya tambahkan ya. Saya tambahkan Jiko dikit mau pamit. Oh iya, boleh. Setelah itu Ustadz Tunggul nanti saya persilakan untuk memberikan pencerahan. Silakan Pak Jonas. Saya cuma tambahkan sedikit aja. Ya benar tadi ya, substansi sebenarnya. Karena ketika di ayat Korintus tadi sudah disampaikannya, pada Bang siapa tadi udah nyampaikan di Korintus, ada di 1 Korintus tadi ya. Jadi menurut saya kalau di perempuan ada sandaran ayatnya. Jadi clear dia pakai itu boleh. Nah, bahwa dia seperti apa itu cuma gaya busana ya, seperti apa. Nah itu kebetulan mirip dengan apa yang katanya teman-teman ya, itu memang mirip. Kalau yang perempuan ya,
Nah itu kan sandaran ayatnya ada. Untuk yang laki-laki saya nggak ngerti ya, dia budayanya gimana itu ya, saya juga nggak ngerti. Tetapi kalau jenggot panjang kan juga bukan berarti ini yang mungkin kopiah, tapi nggak selalu dia. Saya kira biasa aja. Kalau saya lihat dari keduanya itu ke radikal itu, saya kira nggak juga, biasa aja gitu loh. Mbak tadi benar sih Batini, saya kira bagusnya ada narasumber Batini di sini. Dia bisa menjelaskan. Tadi betul, saya setuju. Tidak substansi buat keimanan sebenarnya. Karena keimanan kita ya clear. Kamu mau menyembah Allah yang benar ya sudah, sembah aja Allah kamu yang benar, baik dan benar, sholat yang benar, kan gitu. Yang penting itu, bukan soal yang lain-lain. Itu gak substansi gitu. Clear. Oke, saya kira itu aja penambahan dari saya. Dan narasinya Mbak Tini, sudah ada narasumber Kristen yang ciamik. Oke, lanjut saja, saya pamit dulu, ada panggilan soalnya. Thank you ya. Oke, semua. makanya Pak Jonas ya. Silakan Ustaz Tunggul. Ustaz Tunggul monitor. Open mic. Ya, Bang Jan mungkin ada yang mau disampaikan. Bang Erwin monitor nggak nih? Bang Erwin? Oke, sebentar. Ini saya ngomong dulu. Jadi gini, kita hidup di Indonesia, bukan negeri luar. Kita harus tahu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berada. Tadi ada SKB saya sebutkan, yang menyerupai. Sekarang pertanyaan saya, baju adat di Indonesia ini apa coba? Kalau macam-macam, ada kopiah ada? Tidak ada. Itu dulu, sebentar. Satu, kita belum ke segi hukum ya. Yang kedua, di dalam undang-undang jelas, Undang-Undang nomor 1 PNPS tadi saya sebutkan, nomor 1965 ayat 1 disebutkan, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum. Mengusahakan ini macam-macam penafsirannya nanti. Untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, bukan di luar negeri, di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Jelas ya? Itu undang-undangnya. Oke, kita baru ke delik saya bilang. Beberapa unsur yang harus kita tahu. Satu, mensria atau niat. Yang kedua, aktorius, pelakuan kemudian. Sekarang si roti jelai ini dia pakai kopiah, pakai itu untuk apa? Oh, hanya untuk gaya-gayaan. Oke. Nawaitunya akan terbukti setelah dia melakukan apa. Inilah yang video saya sebutin. Aduh, bentar, dia bisa nggak ya? Bentar. Teman-teman, nah, dengarkan suaranya? Iya. Nah, saya akan buktikan. Nah, ini apa? Surat An-Namal nih. Nah, ayat 91. Kalian malu gitu ya. Harusnya kalian malu. Nah, aku ini siapa? Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah. Tuhan negeri Mekah yang dia telah menjadikan suci pada segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya mengatakan bahwa Muhammad dan kalian teman-teman Islam menyembah Allah negeri Mekah? Ya memang kenyataannya kalian menyembah Allah negeri Mekah, bukan Allah yang disembah oleh Oke, jelas ya. Saya segitu aja. Saya soalnya udah kesini udah marah saya sebenarnya. Iya. Itu mungkin videonya masih panjang ya. Dan poinnya begini Pak, saya tanggapi sedikit Bang Yan ya. Itu videonya itu dia menunjukkan identitas seorang muslim seolah-olah nanti itu niatnya, nawaitunya itu adalah dia sebagai seorang muslim kemudian menjelaskan tafsir Al-Quran seolah-olah yang disampaikan itu adalah kebenaran dan yang menyampaikan itu dia sebagai muslim karena menggunakan identitas seorang muslim. Di situ saya kira persoalan hukumnya, sehingga fakta ini, bukti ini itu bisa dijadikan dasar untuk membuat laporan di pihak yang berwajib. Saya kira ini apa namanya bisa kita jadikan sebagai
tindakan untuk mengedukasi supaya tidak ada lagi hal-hal yang demikian. Syiar boleh, menyampaikan misi agama masing-masing itu wajib, itu ajaran agama. Tetapi semua itu harus dilakukan dengan cara-cara yang beradab, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini kita nggak tinggal di ruang hampa, kita tinggal hidup di Indonesia, kita diatur oleh hukum. Itu saya kira itu ya. Ya. Oke. Makanya Iya, gini iya, Bang, Bang. tidak. Bang, Oke, begini ya. sebentar. Bu Bos, saya ngomong dulu. Supaya ini saya untuk muslim ya. Terserah Anda mau dengar atau enggak ya. Saya khusus untuk saudara saya muslim. Anda kan saudara saya sebangsa. Satu Bang, di dalam delik itu ada namanya formil dan material Bang. Formil ini apa? Identitas. Waktu KTP-nya Islam, oke, dia melakukan hal itu. Kesalahan walaupun Islam, waktu dia menafsirkan seenaknya, terus menghujat, itu kena Bang. Karena tidak sesuai dengan pokok-pokok tafsiran dalam ajaran agama tersebut gitu. Yang kedua, baru materi Bang. Material inilah apa yang dia lakukan dan sebagainya. Ini orang-orang hukum tahu Bang. Kebanyakan orang hukum tahu sendiri, dari Kristen ada. Makanya kemarin kenapa nggak bisa terbebaskan si KC? Karena memang dasarnya udah salah menafsirkan. Begitu. Silakan Bu Bos. Jadi kita hidup Iya. jelas Iya, ya. makasih ya. Sebenarnya kalau pendapat saya pribadi juga saya kurang setuju ya dengan menggunakan jilbab lalu mensiarkan agama Kristen ya. Saya juga kaget pada awalnya. Tetapi terlepas dari segi itu saya tidak terlalu ambil pusing ya, karena ya mungkin kalau Anda yang berkeberatan ya silakan saja Anda yang menggugat gitu kan. Lalu saya cuma hanya mau menanggapi ini dengan Bapak yang dibawa. Tadi dia ada typing mengenai namanya juga binatang. Ya binatang yang Bapak maksud tuh siapa Pak? Gitu loh. Tolong dijawab aja nih Bapak yang dibawa nih yang baru naik. Silakan Pak Arung. Arung ini mau ajak berkelahi apa mau ajak kita perang atau mau apa sih Pak? Bahasa Bapak tuh dari tadi saya nggak ngomong apa-apa loh Pak di sini. Saya perasaan Bapak belum ngomong tadi ini. bilang, itu Bapak typing di bawah. Bapak typing di bawah apa? Mana typing saya? Iya Allah, ya kan saya itu berdiskusi nggak pernah yang namanya menghujat, itu yang pertama. Nggak pernah typing yang kurang ajar loh. Dari dulu saya nggak pernah diskusi seperti itu. Makanya Ibu lihat nama dulu bagus-bagus Bu. Saya atau bukan gitu? Nama saya bukan, jelas Arung bukan 21 ya? loh. Aduh, bukan, maaf, ya Ibu. maaf. Oh, soalnya tadi profilnya hampir sama, maaf tadi. Bahkan saya naik pun dari tadi sebelum diizinkan host, saya dari dulu begitu, nggak pernah langsung bicara tanpa diizinin. Saya langsung mute dulu gitu Bu. Saya gitu lah. Ya, Ya, silakan lanjut Oh, dulu. dikirain yang tadi. Ya, maaf ya, tadi dikirain yang tadi. Ya. Oke, langsung aja Bang Arung, apa yang mau disampaikan sebelum ke Bandar Ulat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Jadi begini, saya hanya menambahkan ya. Sebenarnya tidak ada masalah untuk teman-teman Kristen itu mau pakai kerudung atau apapun itu. Cuma kan begini Bu, yang kita takutkan adalah penyalahgunaannya itu. Dan bahkan kemarin tata cara berhijabnya si Mikana itu sudah ditegur langsung oleh salah satu suster. Artinya ini sindiran, karena kita tahu penggunaan mantila untuk teman-teman Kristen itu di mana dulu gitu. Kalau dia si Mikana pakainya, misalnya contoh kita bawa Mikana dengan teman-teman beberapa teman, dia pakainya di ruang publik di saat TikTok. Tapi yang herannya kan penggunaan hijab ini kalau untuk Kristen mantila, biasa dibilang mantila, itu dipakai saat beribadah. Nah herannya saat beribadah ke gereja kok nggak dipakai? Kan ini kan kebalik ini. Kok di pansos aja di TikTok dipakai? Tapi ketika beribadah, sesungguhnya beribadah, penggunaan mantila ini kan dipakai saat beribadah sebenarnya. Nah herannya justru nggak dipakai. Nah, ini yang kita jadi herannya itu. Nah landasan di Alkitab Ibu itu jelas penggunaan mantila itu untuk apa. Dan bahkan kemarin ada salah satu dari suster mengatakan itu, dan itu saya akui, saya acungin jempol, karena memang tata caranya jelas gitu, bahwa penggunaan mantila itu digunakan saat berdoa, saat beribadah, tetapi bukan saat diskusi saja. Kalau saya lihat teman-teman Kristen kebanyakan saat diskusi, tapi begitu beribadah buka mantilanya, nggak dipakai mantilanya. Kan ini heran, ini aneh ini.
Nah itu Iya, yang Pak, pertama. nanti Yang saya kedua, ya nanti dihimbau. yang kedua Bu, saya herannya begini, saya baru lihat juga tadi malam diskusi dengan Roti Kehidupan, bahkan saya mau naik tidak dikasih. Yang saya heran, dia pakai songkok kopiah, nah sedangkan kita tahu Kekristenan itu tidak pakai kopiah, tapi pakai takiyah. Beda, kopiah dengan takiyah itu beda, itu harus dibedakan. Nah yang kedua dia pakai baju koko, tapi yang herannya pakai baju koko, pakai celana kolor, apa celana pendek. Nah ini yang heran kan, artinya penggunaan atribut itu tidak sesuai pada tempatnya. Ini yang saya maksud tadi Bu. Artinya kalau kita sih tidak ada masalah, misalnya contoh. Tapi walaupun sebenarnya kita tinggal di hidup di Indonesia itu ada aturan gitu. Artinya kan kita sudah tahu ciri khas agama itu seperti apa, identitas agama itu seperti apa ini. Masa iya Anda pakai kopiah, Anda pakai baju koko tapi pakai celana pendek? Ini kan tidak masuk akal gitu. Artinya kalau kita berbicara berpakaian yang sopan, harusnya Anda pakai celana panjang dong. Tidak nanti Anda di TikTok aja Anda gunakan hal itu. Kenapa nggak di gereja Anda pakai kopiah juga gitu? Nah kita tahu aturan-aturan beribadah seperti apa. Tapi yang herannya dia nggak berani pakai kopiah di gereja. Nah makanya saya bilang ini mau kasih lihat apa gitu. Itu sih, silakan. Terima kasih. Itu naris radikal. Silakan Bang Darulat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dari adanya pakaian itu ya bisa dikatakan sebagai salah satu identitas ya. Identitas suatu kaum, suatu komunitas dan lain sebagainya. Dan terkait dari pakaian tersebut yang saat ini kita bisa melihat secara ya mudah lah melihat oh dia muslim seakan-akan pakainya seperti itu. Tetapi pada akhirnya konten pun sama makan seperti itu. Dan jauh sebelum kita hidup semua, pendekatan-pendekatan secara budaya itu telah dilakukan oleh pihak dari adanya VOC yang membawahi dari adanya penerjemahan Bible. Bukti salah satunya yaitu penggunaan nama Allah, di mana Sliber salah satunya dia sebagai penerjemah darinya Bible menggunakan kata Allah untuk melakukan pendekatan terhadap Muslim agar Muslim pun mengakui, meyakini atas apa yang diyakini oleh pihak OT. Dan hal tersebut pun dibongkar oleh adanya pihak LAI. Sebagai bukti, saya berikan datanya. Bu Bos bisa lihat ini ya, ini dari pihak LAI. Ya, halaman berapa? Kalau punya, dan saya yakin Anda seorang perempuan nggak akan punya ini. Jangankan Anda seorang pendeta pun nggak semuanya punya. Saya bimbing halaman dari adanya 118. Di samping itu, Sliber barangkali akan berguna dalam pekerjaan di tengah orang muslim. Maksudnya penerjemahan dari Bible kitab Sliber yang menggunakan kata-kata Allah dan yang berbau Arab itu digunakan untuk melakukan pendekatan terhadap muslim, di mana mayoritasnya sebelum VOC datang itu adalah muslim. Dan itu pun terbukti dari adanya Barus, kota Barus di Tapanuli. Muslim lebih dahulu menginjakan kakinya di Indonesia, Nusantara. Dan selain dari hal itu, ternyata pendekatan-pendekatan secara radikal, saya kira bukan menggunakan kopiah atau kerudung ya, yang dinilai sebagai misionaris radikal. Kenapa demikian? Di Bandung, saya orang Bandung, kami dari Forum Arimatea pernah melakukan pembebasan bersama AWF, Abdullah Wasir Foundation, dan juga YPM, sekitar tahun 2017, pernah membebaskan seorang muslimah yang ternyata disekap oleh seorang oten, yang tidak jauh rumahnya sekitar 100 meter. Dan orang tuanya tidak tahu, sudah 1 tahun dia ibadah di gereja. Dan di dalam kamarnya ada Bible. Mereka dari kalangan muslim. Kalau teman-teman dari Bandung, silakan ketemu saya. Ada saksi hidup. Ada korban. Bisa ketemu saya orang Bandung. Ternyata itu disekap. Semuanya posisi pembiayaan setiap hari dibiayai oleh misionaris tersebut. Dan kami datangi ke rumahnya, ternyata dia sebagai salah satu anggota dari gereja tertentu. Dan ketika kami datang, ternyata hitungan jam sudah dibebaskan, tetapi ketika kembali lagi ke rumah, hatinya kosong. Dalam arti kata, dia sudah berpaut murtad. Itu yang disebut radikal salah satunya. Kalau masalah pakaian bagi saya belum radikal. Tetapi pemaksaan terhadap agama itulah yang radikal. Dan itu real adanya pemurtadan di Bandung. Itu terjadi oleh saudara kami. Ketika pakaian saja disebut radikal, lalu bagaimana dengan adanya orang-orang yang telah melakukan pemaksaan terhadap agama? Dan bahkan pencucian otak, dan bahkan dengan adanya metode pacarisasi. Itu real.
Ibu bos nggak percaya datang ke saya ke Bandung, alamat saya jelas. Kandang Ulat Hongkong Bandung, itu alamat lengkap saya. Di belakang PT Pindad. Silakan temui saya. Mau diskusi agama, mau bahas tentang ulat, silakan. Real. Ada di Google Maps. Kamu ketemu dengan saya. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, perempuan tersebut bisa dibebaskan. Bisa kita bina. Tetapi, ironisnya, menyebarkan agama kepada yang telah beragama. Dan bahkan melakukan pembodohan dan kebodohan terhadap adanya seorang keluarga muslim. Itu. Dan bahkan kita pun bisa membaca bagaimana diakui dari adanya pihak OTEN sendiri bahwa kesesama kalangan internal OTEN ternyata telah adanya persaingan. Itu diakui oleh pihak OTEN sendiri bahwa antar denom tersebut adanya persaingan ketat. Buktinya mana? Saya tampakkan. Kang Faru ganti nama ya Kang Faru. Masya Allah. Waru kelihatan Kang Faru ini. Ini biasa deh budidaya dulu. Apakah Anda punya, Bu Bos, buku ini? Ini majalah loh. Majalah kalian loh. Ya. Nih. 2009. Kalau Anda punya, saya bimbing halaman 13. Nih, 13-nya. Nah, ini judulnya. Oke. Jelas ya? Bukan hanya antar agama-agama saja ternyata persaingan juga melanda semua gereja baik yang dalam satu denom maupun berbeda denom. Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Anas Yunus, ini penulisnya, ternyata telah banyak disinggung berbagai persaingan internal dan eksternal yang sedang dihadapi gereja. Ini penulisnya, bukunya, yang mana? Nih, saya tampakkan. Ini yang dimaksud oleh majalah tersebut. Dan di sini pun diakui dari adanya persaingan antar sesama. Jadi, muslim tersebut merupakan posisi dari adanya bagaikan semut di kerubun, bagaikan gula di mana OTEN adalah semut di kerubun lalu dimasukkan ke denom masing-masing. Apakah itu kepentingan politik? Kalau Anda membaca dari adanya buku ini, tidak saja belakang masalah dogma, tetapi juga adanya politik dan juga posisinya itu masalah ekonomi, masalah duit. Nih, silakan baca. Iya, diantaranya. Makanya ketika adanya posisi tempat peribadahan, itu diatur warna gedung, warna tirai, harus pakai AC, harus pakai adanya penerima tamu dan sebagainya. Semuanya diatur dari adanya buku ini. Artinya biar jemaatnya pun tidak lari ke denominasi masing-masing. Nih bukunya real. Adapun dari majalah ini, inilah bukunya. Dan jangan bilang bahwa Anda seorang perempuan, Bu Bos, Anda tidak punya buku ini. Karena saya yakin, buku yang Anda baca adalah sesuai dengan denominasi Anda masing-masing. Itu jelas. Artinya di sini bahwa adanya masalah pakaian jelas, tetapi jauh sebenarnya pakaian. Penggunaan nama Allah sudah digunakan. Yang digunakan oleh pihak POC, yang membawahi darinya lembaga penerjemahan Bible NBG terkenalnya. Dan itu diakui oleh pihak LAI, oleh buku LAI. Mengikuti jejak Fritz Decker ada 2 jilid. Itu yang saya tampakkan adalah jilid yang kedua. Sedangkan adanya persaingan antar. Penerbitnya Kang Fahrudin. Oke. Baik. Nih ya, sudah saya spill padahal. Oke, jilid kedua, jilid pertamanya ini. Adapun diakuinya dari adanya selebar, penggunaan selebar itu digunakan oleh adanya untuk pendekatan kepada muslim. Ini, jelas ya. Pada halaman 118. Dan terkait adanya persaingan antar OTEN di sini. Tahun 2009, ini majalahnya, jelas Sahabat Gembala. Dan itu dibenarkan oleh adanya buku ini, majalah ini, ternyata mengkutip sumber ini. Persaingan antar OTEN. Ini bukunya, real semuanya. Artinya di sini, muslim menjadi sebuah samsak di hadapan OTEN, lalu dimasukkan ke denom masing-masing. Dan itu real bahwa di Bandung, di bawah dari adanya, di belakang, posisi dari adanya LP Sukamiskin. Alhamdulillah, Allah memudahkan kami untuk mengikrarkan kembali seorang perempuan, ibu-ibu sekitar 50-60 tahun, dia ternyata dimurtadkan oleh adanya saudaranya sendiri, oleh ekonomi. 10 tahun dia masuk OTEN karena masalah ekonomi. Alhamdulillah kembali lagi kepada Islam. Kami ikrarkan di belakang adanya LP Sukamiskin. Dan terkait dari adanya posisi muslimah yang dimurtadkan melalui pacarisasi, itu terjadi di wilayah Padasuka. Itu real. Jadi jangan menyatakan bahwa pemurtadan itu adalah bohong. Hanya orang-orang yang dulu saja yang tidak mengetahui dan tidak menerima realitas. Dan ketika Anda, Bu Bos, menyatakan adab lebih tinggi daripada agama, ingat,
Setiap ada posisi wilayah masing-masing, negara masing-masing, keluarga masing-masing itu berbeda satu sama lain. Tetapi kami tidak mengenal adab, tapi kami mengenal akhlak. Berasal dari kata khalaqa, yang dimana akhlak yang ada tercipta oleh adanya iman. Karena adab itu adalah posisinya berbeda satu sama lainnya, tidak sama. Tetapi sedangkan akhlak itu sama. Antar muslim dengan muslim yang lainnya melahirkan sesuatu yang disebut akhlak, yang diciptakan dari adanya keimanan. Itu Bu. Jadi ketika Anda tadi menyinggung masalah fakta, kami berikan faktanya nih, faktanya. Sedangkan pertanyaan apa yang tadi Ibu Bos sampaikan, tidak ada satu fakta pun yang bisa saya terima. Hanya sekedar dogmatis dan hanya bersifat normatif saja. Silakan Kang Farudin, ya. Bagaimana ceritakan yang Jalan Riau tuh, gereja tuh? Yang mana? Yang Jalan Riau. Oh, di Jalan itu Riau kan yang HKBP. Ya, persepuluhan itu. Di HKBP sendiri pun itu sempat terjadi dari adanya di dalam satu gereja tersebut di HKBP Jalan Riau, Bandung. Itu pernah terjadi adanya 2 kebaktian di dalam satu tempat yang sama. Satu di dalam, satu di luar. Itu terjadi di HKBP. Di Jalan Riau, Bandung. Beberapa tahun kebelakang. Anda bisa melihat darinya berita secara online. Itu pernah terjadi. Dan bahkan didemo oleh adanya OTEN. Padahal itu satu denom. Yang kalau saya tidak salah bahwa HKBP itu adalah denominasi Lutheran ya. Itu terjadi di Bandung, Riau, di demo. Ketika muslim melakukan demo, disebut radikal, anarkis. Tapi bagaimana ketika terjadi adanya posisi muslim tidak melakukan demo kepada OTEN, tetapi OTEN sendiri mendemo OTEN lain? Apakah bisa dikatakan radikal? Saya kira tidak. Nah itulah, kita tidak bisa bersikap bijak ketika beda agama dianggap radikal, tetapi ketika agamanya sendiri, sesama agama, nutup mata, nutup telinga. Itulah realitas, karena sebuah kebodohan, mungkin kedunguan, di mana hatinya tertutup oleh sebuah kebenaran ketika adanya dirinya sendiri, keluarganya sendiri, posisi umatnya sendiri yang melakukan hal yang sama, dia pura-pura tidak tahu dan bahkan mencari pembenaran atas kejadian atau kelakuan yang mereka lakukan. Gitu. Oke Bang, jadi pertanyaan saya, jadi bagaimana nih dengan oten-oten ini? Apakah berarti oten ini semua jahat? Apa harus di bumi hanguskan atau bagaimana menurut Abang? Ibu, terkait tentang hal tersebut, seperti yang tadi saya singgung, bahwa di antara kalian itu adanya posisi pertarungan yang sungguh sangat sengit dalam dalam mengambil adanya jemaat-jemaat yang ada atau calon jemaat untuk dimasukkan ke dino masing-masing, Bu. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Sampaikan dengan bijak. Mau bahas sejarah, hayu, karena pakaian, karena nama Allah dan sebagainya, itu tidak terlepas dari adanya pola penginjilan. Pertanyaannya, apakah di Amerika, sebentar Ibu, apakah di Amerika posisi setiap OTN yang melakukan pendekatan itu melakukan hadanya seperti yang di Indonesia? Tidak. Di mana beda budaya, di sanalah OTN melakukan pembudayaan yang ada. Contoh Babel. Babel sendiri budaya posisinya di Bali, apakah sama menggunakan nama Allah? Tidak. Itu salah satu kecil contoh yang ada. Sikap kita sebagai muslim sampaikan dengan bijak. Terserah mereka mau posisi diterima atau tidak, karena hal tersebut sudah disampaikan oleh Allah. Mereka dikasih peringatan atau tidak, mereka tidak akan pernah mendengar. Al-Baqarah ayat 6 kalau saya tidak salah ingat. Artinya di sini sikap mereka itu merupakan sebuah bukti. Itulah sebenarnya kafir. Karena kalau kafir yang sebenarnya akan seperti itu. Tetapi kalau kafir yang munafik, di depan kita baik, di belakang kita malah memburuk-burukkan kita. Nah itulah kafir yang munafik. Itu yang terjadi. Ya kita sampaikan dengan bijak saja, Bu. Terserah mereka mau menerima atau tidak. Yang pasti, jika mereka tidak menerima, yaitu sebuah real bahwa Allah benar. Mereka disampaikan, diingatkan ataupun tidak, mereka tetap akan menolak. Itu sah-sah saja hak mereka. Yang pasti kita, kalau kita tahu, sampaikanlah. Itu kewajiban kita. Itu. Yang pasti, orang-orang yang melakukan pendekatan seperti itu bukan pendekatan budaya, bisa dikatakan, bisa dipastikan, itu buta sejarah. Tidak percaya? Silakan. Saya tantang semuanya datang ke saya. Alamat saya jelas. Kandang Ulat Hongkong Bandung, di Jalan Ciduria. Saya datang, silakan datangi. Itu alamat lengkap saya di Google Maps. Ya. Mau diskusi agama? Silakan. Mau diskusi masalah ulat? Silakan. Ayunan di mana Kang? Di mana Kang? Saya di rumah. Ya. Lanjut. Oke. Ya, saya kira menarik tadi itu jawaban dari Bang Bandar ya atas pertanyaan dari Bu Bos ini. Saya kira Ibu Bos ini sudah frustasi ya di dalam melihat carut marut di internal Kristiani, sehingga bertanya apa yang harus dilakukan ini kepada Kristiani. Apakah di bumi hanguskan? Tentu tidak. Ya kan? Nah,
kalau itu pertanyaannya, kami mesti menjawab ya, kami sebagai muslim itu hanya bisa memberikan nasihat sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Quran, nasihat menasihati dalam kebenaran. Ya carilah agama yang di dalam ajarannya itu memang jelas mengkonsepsikan bagaimana Tuhan yang benar itu. Tuhan yang benar itu bisa dilihat dalam surah Al-Ikhlas. Nah inilah yang membedakan dengan Kristen. Tidak jelas mengkonsepsikan ketuhanan sehingga di internalnya carut marut. Tapi kalau kalian sudah dinasihati untuk menerima Islam sebagai jalan kebenaran tidak mau diterima, maka Islam juga memberikan solusi. Tidak ada paksaan di dalam agama. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Saran kami kepada teman-teman Kristiani, terutama yang 158 orang di bawah menonton, Anda ajarkan aja, siarkan aja ajaran Anda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kenapa saya katakan Anda ajarkan agama Anda sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia? Kenapa saya tidak merekomendasikan untuk Anda menyiarkan agama Anda sesuai dengan Bible? Karena di dalam Bible justru yang menyebabkan terjadinya persoalan hukum. Bayangkan ketika diajarkan tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kasihilah musuhmu, itu akan menjadi penyebab terjadinya persoalan hukum. Makanya kalau kami ditanya apa yang harus dilakukan oleh teman-teman Kristiani, siarkan ajaran agama Anda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan menghina agama yang lain, karena di dalam Bible Anda tidak mengajarkan bagaimana harus bersikap terhadap agama yang lain. Hanya hukum negara yang mengatur itu. Beda dengan Islam, kami diajarkan untuk tidak boleh menghina, menghujat agama sesembahan lain. Rekomendasi saya, siarkan ajaran agama Anda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan siarkan agama Anda sesuai dengan Bible, sebab itu akan menjadi persoalan hukum. Itu jawaban saya, bos ya. Silakan teman-teman yang lain, mungkin ada yang menanggapi. Aku boleh? Silakan Ustaz Unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Farudin udah lama tak suun ya. Tapi kita hormati dulu lah, ada Ibu Bos di sini, saudari kita dari Katolik kalau nggak salah ya. Biar nggak terlalu didominasi oleh kita umat Islam. Bu Bos. Oh maaf. Ya maaf, salah dengar saya. Ibu mau bicara dulu, nanti habis Ibu saya. Nggak usah, Pak Unggul aja langsung. Baik. Pak, sedikit ngasih tanggapan Pak. Saya Kristen Pak. Monggo silakan Pak. Monggo. Ya, iya. Yang pertama, kalau saya melihat masalah penggunaan jilbab itu memang ada kontroversi. Di satu sisi ada kendala lah saya katakan yang membicarakan jilbab ini, karena di beberapa daerah justru ada pemaksaan, setahu saya ya, pemaksaan untuk anak-anak sekolah harus menggunakan jilbab. Dan gitu ya. Di sisi lain ada orang Kristen yang menggunakan jilbab dalam aktivitasnya lah gitu ya. Jadi ada kontroversi di sana sebenarnya, dan ada kontradiksi. Di satu sisi kita memaksa, di satu sisi bukan memaksa, pemerintah ataupun ada regulasi yang mengharuskan, di sisi lain ada yang ini. Nah itu kalau masalah jilbab Pak. Ya, saya kira Anda tidak objektif Pak. Satu sisi Anda membenturkan adanya sebuah lembaga dengan adanya sebuah keimanan yang bersumber dari adanya Al-Quran dan Sunnah. Lembaga itu memiliki adanya otoritas masing-masing dan itu berbeda Pak. Ya itu maksudnya. Kalau Anda memang ingin membahas tentang hal tersebut, pertanyaan saya. Jangan dipotong dulu, maaf. Sebentar. Dengan segala hormat. Kita luruskan. Iya, nanti kita tanggapi. Nampaknya sudah kita dapatkan. Jika memang adanya penggunaan jilbab di sekolah itu diharuskan, diwajibkan. Pertanyaan saya tantang Anda datang ke Bandung. Adakah seorang muslim yang sekolah di sekolahnya Kristen itu diadakan adanya pelajaran agama Islam? Ayo. Artinya di sini bahwa posisi dari adanya pembelajaran agama Islam pun itu bisa kita adanya cek. Seorang muslim sekolah di sekolah Kristen sendiri ada nggak pembelajaran agama Islam? Yuk, Pak Galan, saya tunggu. Jadi
jadi melebar. Jadi jangan posisi Anda benturkan dong lembaga dengan adanya keyakinan dari Muslim yang sejak awal posisi VOC baru datang jauh sebelum adanya, posisinya Muslim telah ada dulu daripada OTEN melalui VOC. Jadi melebar, Pak. Saya hanya enggak, saya luruskan informasi Anda karena Anda sedang membenturkan sekolah yang mewajibkan di satu sisi memperbolehkannya adanya OTEN yang menggunakan jilbab. Anda tidak apple to apple, Pak, dalam berpikir. Saya khawatir posisinya itu Anda membuat sebuah adanya framing. Makanya saya luruskan langsung. Saya tidak. Jadi jangan memframing. Saya hanya kontroversi, saya bilang. Kontroversi itu menurut Anda. Seharusnya Anda bisa membedakan mana sebuah lembaga yang memiliki otoritas. Dikasih kesempatan dulu, Bang Farudin. Nanti kita tanggapi, biar dia selesai dulu. Nanti baru kita bantah semuanya kalau tidak cocok. Silakan Pak Gelen. Iya, begitu Pak. Saya kan hanya, saya tidak katakan tadi, saya tidak benarkan juga kok. Yang saya katakan ada kontroversi di sana, itu maksud saya. Saya jangan langsung, Bapak langsung gitu langsung reaktif begitu, itu tidak bagus dalam hal. Udah jangan di ini lagi Pak, Bapak langsung aja statementnya aja. Statement Bapak jangan diulang lagi. Silakan statement Bapak. Nanti kalau cocok saya dukung, kalau nggak cocok juga saya bantah. Silakan Pak Gelen. Iya. Yang kedua Pak, yang saya tangkap dari tadi itu masalah penggunaan kata Allah ya. Memang ini juga bagian dari kontroversi karena untuk saya katakan untuk kalangan Melayu itu sudah diuji kok, sudah diuji. Saya katakan paling tidak di negara yang notabene Muslim sendiri itu sudah diuji. Ya, di Malaysia sudah diuji itu, terlepas daripada apakah itu benar kata Allah itu adalah memang atributnya Muslim atau tidak, tapi sudah diuji di sana. Itu sudah diuji di sana. Nah, hanya sedikit menjelaskan seperti yang sering dikatakan teman-teman, yang teman sudah tahu bahwa kata Allah itu adalah di orang Kristen adalah generic name, bukan proper name ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika kita berbeda budaya atau berbeda bahasa, penyebutannya berbeda. Contoh ya, kalau kayak saya kebetulan orang Batak Pak. Kalau di Alkitab kami dibuat namanya Bibel ya, tidak kita temukan kata Allah di situ. Ya, yang ada adalah kata Debata. Ya, itu sudah menjadi ciri daripada kecenderungan bahwa bahwa Alkitab itu bisa diterjemahkan ke semua bahasa. Beda dengan kata yang tadi kata Allah di dalam bahasa, di dalam teman-teman saya yang Muslim, teman-teman yang Muslim di Batak juga banyak Muslim loh Pak, ya. Tapi kata Allah itu tetap kata Allah di sana, bukan diganti, nggak diganti, ya. Jadi sekali lagi yang mau saya ambil standing pointnya adalah bahwa kata Allah itu sudah diuji, sudah dicoba, pernah digugat kalau nggak salah di Malaysia bahwa kata Allah itu adalah kata yang sifatnya adalah terjemahan atau penggunaan sebagai simbol sebagai kata yang digunakan untuk menyatakan sang pencipta dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, tadi saya lihat mungkin terlalu jauh ketika kita bicara tentang bagaimanakah denominasi Kristenan itu. Denominasi Kristenan itu memang bermacam ragam. Dan semua itu adalah dinamika. Kalau ada yang demo di sana, ada demo di dinamika. Yang pasti semua orang Kristen itu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, terlepas itu mahal sekunder. Di mana-mana juga yang namanya organisasi pasti ada yang dinamika lah, ya demo apa segala macam. Saya kira itu bukan hanya di HKBP. Tadi saya nggak ada yang ngomong HKBP, saya dengar itu persoalan yang sifatnya di internal, yang tidak ada hubungan dengan memperdebatkan tentang apa itu Tuhan Yesus, bukan itu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu saya kira diperbincangkan di sini. Nah, kalau misalnya ada berbeda dinamika, itu hal-hal yang wajar, namanya juga organisasi. Nah, kemudian yang keempat, masalah pemurtatan. Bukankah teman-teman di Muslim sendiri yang akhir-akhir ini saya lihat banyak yang mualaf begitu.
Walau saya sendiri pun, ya itu bukan jadi suatu apa, karena memang namanya keagamaan itu kan bagi saya kira bagi Kristen juga, itu adalah hubungan tegas antara pribadi saya dengan Tuhan. Saya tidak punya apa itu. Hanya tugas dari seorang Kristen hanya memberitakan saja. Ya. Dan yang terakhir dari saya, Pak, suka atau tidak suka, kekristenan itu memberikan warna kok dalam kehidupan bernegara kita. Itu harus ada pengakuan itu, ya. Jadi kalau masalah ajarannya ini dan itu, ya itu kan sudah kembali pada masalah pribadi. Yang saya tangkap dari tadi pembicaranya seakan-akan Kristen itu tidak punya arti apa-apa dalam kehidupan bersosial bernegara. Itu yang saya tangkap dari tadi pembicaraan. Dua framingnya. Ya itu jadi. Ya, jangan 5 ya Pak ya, jangan ditambahin lagi. Jawabnya kepanjangan nanti. Saya bukan menjawab, saya justru menjawab apa yang pernyataan. Pertanyaannya Bapak saya hitung udah 5 pertanyaan. Beri kami kesempatan menjawab, kan 5 pertanyaan kalau dijawab panjang Pak ya. Maaf, Pak. Jadi di stop dulu 5 pertanyaan. Saya tidak posisi menjawab, saya memberikan reaksi terhadap pernyataan. Iya, oke. Ya Pak. Baiklah, Bapak punya 5 statement. Ya, 5 statement itu di koma dulu, nanti disambung lagi karena kan kami juga akan menyatakan. Baik, langsung ya. Host izin ya, host, saya host. Ya, oke, lanjut, kita tunggu. Yang pertama mengenai jilbab tadi ya, itu harusnya kalangan internal dulu dibicarakan, para pendeta, para romo. Sebenarnya begini loh, di agama kita, mana dalilnya sebutkan, disosialisasikan dulu. Sehingga ketika orang Kristen memakai mantila, itu kita memaklumi, oh mereka beragama bukan Islam. Karena kalau Islam kan jilbab tertutup ya, cuma muka lah katakan, sama tangan, telapak tangan yang kelihatan. Jadi bukan seperti yang kita bahas tadi adalah penipuan dari oknum Kristen yaitu Mikana dan Lina Wijaya, memakai hanya untuk di koma. Kan dia pergi ke gereja nggak seperti itu, pasti akan dinyinyirin oleh orang itu. Jadi intinya ajarannya mengatakan apa, bahkan berhati-hati juga nggak boleh menjadi atau berbicara di dalam gereja kalau perempuan kan gitu. Nah kemudian yang kedua mengenai sekolah ini ya. Nah kalau memang itu dipaksakan ya kepada orang Islam, saya rasa juga nggak tepat. Harusnya orang tuanya dipanggil. Tapi kalau dipaksakan orang yang beragama lain untuk berpakaian jilbab, ini tentu salah. Nah itu pasti akan menimbulkan reaksi cepat biasanya kalau kasusnya ada di dalam Islam. Nah terus kemudian tuh banyak jadi lupa deh tadi masalah, lompat-lompat aja dulu ya, penggunaan kata Allah. Itu salah Pak. Yang pertama begini, itu kan diterjemahkan oleh LAI. Malaysia pun menggunakan produk-produk dari LAI. Nah Bapak silakan cek itu. Penggunaannya kan itu penerjemah kan. LAI itu kan menerjemahkan dari bahasa aslinya Ibrani dan Koine Greek. Bahasa aslinya Theos. Lalu dipakai karena dulu Belanda memakai bantuan orang suku Melayu di Indonesia, sehingga menerjemahkannya ada kata-kata Ka'bah, masjid, musola, khotib, kemudian Rasul dan Allah. Yang lain diganti itu Pak, sebab berbahaya ya ketika Yesus masuk ke dalam Ka'bah. Itu mau tuh LAI zaman sekarang tahun 74 mau mengganti menjadi bait suci atau bait Allah. Tetapi untuk Rasul tidak diganti, Allah tidak diganti. Ini penting nih Pak, dua ini ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti sudah melanggar ini, LAI melanggar kaidah dalam penerjemahan. Kemudian tambah lagi, Frater Louis Ma'ruf, seorang frater Katolik, ketika dia menerbitkan kamus, itu dikatakan bahwa
Allah itu adalah nama yang maha ada dan maha pencipta langit dan bumi seisinya. Jadi nama Pak, proper name. Kemudian Kitabul Muqaddas, Injil berbahasa Arab yang terbit 200 tahun sesudah Al-Quran diturunkan, menggunakannya juga sebagai proper name. Nah ini kan saya hanya memberikan gambaran fakta bahwa memang kekristenan selalu berbeda. Ketika Elohim, ya Ehad, dalam bahasa Ibrani Ehad itu sama dengan serumpun dengan Aramaik dan bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Arab Ahad artinya satu yang tiada duanya. Tetapi kekristenan mengartikan satu kesatuan. Pisang sesisir disebut satu Ehad. Ruang tamu ada meja, bangku, lukisan dan sebagainya disebut juga Ehad. Nah saya tidak bicara tentang benar atau tidaknya, tetapi memang di situ perbedaannya. Nah